Salam, selamat sore bagi kita semua. Sidang jemaat perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan memulai yaitu ibadah penghiburan pada sore hari ini atas dipanggilnya itu seorang suami, seorang bapak, seorang anak, dan seorang sahabat yang telah dipanggil Tuhan. Saya sebut namanya almarhum Bapak Dian Handayani Lulun Lande. Kiranya penghiburan kita hanya di dalam Kristus Tuhan. Gereja Gibrias Indonesia dengan Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, khususnya di tempat ini di cabang Toraja, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang telah mengundang kami untuk melayani pada ibadah penghiburan pada sore hari ini. Dan segenap hamba Tuhan, pengerja dan jemaat Gibrias Toraja turut berbelasungkawa atas dipanggilnya almarhum Bapak Dian Handayani Lulun Lambe. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita, tundukkan kepala di hadapan Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa, kembali pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tetapi hati kami rindu datang kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, penghiburan yang luar biasa hanya di dalam Engkau, di dalam Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Sekalipun nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami datang kepada Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena seizin Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Pagari dan lindungi segala seluruh keluarga besar kami. Kami tolak segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, saat kami yaitu bersekutu kepada Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang kami agungkan dan besarkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, dalam ibadah pada sore hari ini mengandung janji dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami serahkan ibadah penghiburan pada sore hari ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan bersama-sama, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kembali dari awal kita berpujian ini bersama-sama, katakanlah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Paduan suara Immanuel Jemaat Rantebau untuk mempersembahkan persembahan pujian. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doa ku naikkan padamu. Bimbang hamba-Mu ini yang berdosa, yang hina dan cela, mengharapkan kasih-Mu yang kekal. Bila terbawa arus, Tuhan kuatkan iman percayaku. Bimbing hamba-Mu arus, Tuhan kuatkan iman percayaku. Sabda penguat doa, berdiamlah di dasar hatiku, sedalam laut medan hidupku. Ya Tuhan, ya Allahku, kuatkan iman menjadi saksi-Mu. Walau tofan menderu, ku takkan gentar menghadapinya, sebab Engkau nakoda yang agung. Bimbing hamba-Mu ini agar setia turut kehendak-Mu. Bimbing hamba-Mu ini agar setia turut kehendak-Mu. Sabda penguat doa, berdiamlah di dasar hatiku, sedalam laut medan hidupku. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap hati kita. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya dengan kuasa Roh Kudus akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan di tempat ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Untuk kami datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, inilah hati kami Tuhan Yesus. Jamah kami melalui kebenaran firman. Pakai hamba-Mu secara luar biasa di sore hari ini. Berdiri di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap perkataan mengandung kuasa dan mengandung janji. Sebab itu Tuhan Yesus,
Kami mau mendiamkan seluruh suara hati kami. Urapilah pendengaran setiap kami. Urapi hati kami Tuhan. Kami tolak segala kuasa si jahat. Serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan tempat dan saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami pasti diberkati oleh Tuhan. Hati kami penuh dengan damai. Hati kami di dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dan siapkan hati kita untuk sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman yang akan kita terima. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu, untuk semua yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Sekalipun ada duka cita di sana, tapi kami mau beriman bahwa Allah yang kami sembah dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Mu terus menguatkan dan menghibur setiap kami, keluarga yang ditinggalkan, sehingga hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk percaya bahwa apapun yang kami alami semuanya untuk kebaikan. Oleh sebab itu Bapa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu, Rabi anak-Mu yang terkasih, agar setiap kata kalimat jadi berkat. Setiap kami di tempat ini, keluarga yang ditinggalkan, sidang perkabungan, jemaat yang hadir, kami dikuatkan melalui kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom saudara. Puji nama Tuhan. Mengawali khotbah pada hari ini, pertama kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kesempatan bagi kami Gereja Tiberias boleh melayani di rumah duka, di mana telah dipanggil pulang rumah Bapa di surga yang terkasih, suami, anak, orang tua atau papa, Bapak Dian, Andayani, Lamin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua atas nama Gereja Tiberias yang ada di Tanah Toraja maupun Toraja Utara ini, kami menyampaikan turut berduka cita. Sebagai orang percaya saudaraku, maka kekristenan, kalau kita mau jujur, kita terbiasa dengan kata kematian. Amin saudaraku. Kita sangat terbiasa dengan kata ini. Dari kita masih sekolah minggu saudara, sampai kita besar berjemaat, bergereja, bahkan sampai kita diberi sama Tuhan untuk melayani saudara, kata kematian seakan-akan menjadi kata yang lumrah, yang sering kita dengar, yang melekat dengan iman kekristenan. Sehingga oleh kematian itulah Anda dan saya boleh datang di tempat ini, boleh. Maka dari itu saudara, ada satu firman Tuhan yang luar biasa di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-4.
harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Yang perlu kita pelajari ketika kita ada di rumah duka, ya, saya tidak dengar soalnya. Saudara kayaknya pendiam semua ini. Hidup itu singkat. Coba kasih tahu kiri kanan, jangan dia lupa. Bilang amin, saudara. Kenapa datang ke rumah duka lebih baik daripada datang ke rumah pesta? Sebab di rumah duka lah kesudahan manusia. Hendak kita ini singkat hidupnya, tidak panjang. Alkitab bilang manusia itu umurnya 70. Itulah sebabnya karena hidup itu singkat. Coba saudara perhatikan dulu. Yakobus 4 ayat 14. Silakan. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan Yakobus bilang, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Sejalan dengan Paulus bilang, ketika kita hidup dalam selangkah itu seperti maut. Hidup itu sama seperti apa? Uap, cuma sebentar. Amin, saudaraku. Cuma sebentar. Itu singkat yang kita pelajari, yang kita bisa lihat berdasarkan pengkhotbah mengajar anak dan saya. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Yang pertama kita perhatikan hidup singkat. Terus apa yang perlu kita lakukan? Buat saya yang pertama, mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Apa? Kehendak Tuhan. Orang sekarang disibukkan dengan macam-macam. Keadaan tidak akan lebih baik. Ada perang, ada kelaparan, ada virus, katanya lagi ini apa, virus monkey apa itu namanya. Jadi buat saya sebenarnya ketika ada memandang kehidupan dan tahu bahwa kita hidup gak lama, mari kita hidup dalam kehendak. Matius 16 ayat 26 bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Sebabnya mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tahukah saudara, dunia sementara tenggelam dengan jar dunia banyak hari ini. Sibuk dengan karir, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan segala sesuatu yang dunia. Saya tidak bilang saudara kerja jadi pendeta, tidak. Dan tidak bilang saudara tidak usah kerja dan berdoa saja, tidak. Kalau engkau sebagai seorang suami, jadilah suami yang mengasihi istri saudara. Kalau engkau seorang istri, jadilah istri yang menghormati suamimu. Kalau engkau sebagai anak-anak yang menghormati orang tuamu. Kalau sebagai pelayan, melayanilah dengan kesungguhan hati. Kenapa? Kita tidak tahu besok akan seperti apa. Hidup itu singkat. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Kalau Allah menghendaki kita untuk saling mengasihilah. Hari ini banyak orang hidup dengan pahit, saudara. Kasih tahu kiri kanan, jangan pahit. Mukamu jangan pahit. Banyak orang pahit, saudara. Kalau hidup itu singkat, maka yang pertama apa? Lakukanlah hiduplah sesuai apa? Kehendak Tuhan. Ya. Sia-siakan waktu. Efesus 5:5-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berkenalan, saudara. Saya orang Manado, saudara. Nama saya Luki. Saya udah hampir dari 2013 di melayani Toraja bolak-balik 2014. Tapi saya di Makassar dari 2009.
Saya masih berdoa sampai hari ini, Tuhan biarlah orang tua saya masih tetap hidup, karena saya masih butuh. Karena saya hampir 10 tahun lebih terpisah dari orang tua. Amin. Waktu tidak akan mundur, saudara. Saya percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Dian menjadi kebanggaan bagi orang-orang sekitar, bagi istri maupun anak-anak, sehingga banyak orang hari ini yang datang untuk menghibur. Saya berdoa bahwa sepanjang 47 tahun saya beriman almarhum telah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mungkin kebanggaan keluarga, sehingga ya ketika ada kehilangan, saudara, saya kasih tahu saudaraku, itu tidak enak itu. Kehilangan orang yang kita sayang itu tidak enak, saudara. Amin, saudaraku. Tidak enak. Itu sakit minta ampun itu. Saya lagi di pinggir peti anak saya, tiba-tiba ada orang datang terus dia bilang begini, Pak Pendeta, kamu jangan menangis karena kamu sudah mengerti firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hampir ku tempelin gitu lagi. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Yesus saja menangis kok. Betul. Waktu dikubur Lazarus, dia maskullah hati Yesus, artinya dia merasa kepedihan gitu. Ditinggal orang yang kita kasihi. Tapi hari ini kita mau belajar kalau orang yang kita kasihi telah hidup sesuai kebenarannya, jangan sedih. Artinya tidak usah seperti orang yang tidak berpengharapan, Paulus bilang. Amin. Tapi tahulah bahwa ketika Anda dan saya hidup dalam Tuhan, waktu Tuhan panggil, ada yang telah kau lakukan untuk hidup. Ada yang telah kau tinggalkan untuk kehidupan. Untuk anak-anak, atau untuk istri atau suami atau orang tua. Ada, amin. Itulah sebabnya bagian yang pertama di nomor yang kedua dikatakan apa? Jangan sia-siakan apa? Waktu. Waktu gak akan mundur. Waktu tidak akan mundur. Ada suami istri datang hari ini kan? Ada? Baku colek bilang sebentar kita berdoa, baku sayang, nah? Jangan. Dunia penuh dengan orang yang marah, Pak. Dunia penuh dengan orang yang pahit. Dunia penuh dengan orang yang benci. Sudah sepantasnya Anda dan saya sebagai orang percaya menjadi garam, menjadi terang untuk menyatakan kasih Kristus. Yang kedua, kalau yang pertama bicara hidup itu singkat, yang kedua bicara begini, mari kita usahakan yang terbaik. Amin, saudaraku. Matius 6:26. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia dan kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudaraku, manusia itu memang terbatas. Apa saudara? Terbatas. Jadi sebagai orang percaya untuk mengusahakan yang terbaik. Yang dia maksudkan adalah hendaklah orang hidup memperhatikannya. Pada akhirnya semua akan kembali kepada apa yang kita lakukan selama kita hidup. Yuk kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara cek seluruh dunia, hanya orang Kristen yang bilang orang mati berbahagia. Tidak ada yang lain. Dia bilang berbahagialah orang yang mati. Tadi ada lanjutannya, mati di dalam Tuhan.
Supaya apa? Supaya mereka boleh beristirahat dari yang nomor 2 tadi. Supaya kau boleh beristirahat dari semua yang kau lakukan menjadi yang terbaik. Nah, tapi di Manado bukan di Toraja. Orang Toraja suka mendoakan supaya panjang umur. Betul nggak, saudara? Ada yang udah meninggal, disesali kenapa terlalu cepat. Ada yang masih hidup, dibenci, malas kulitin yang umur. Itulah sebabnya, saudaraku, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mengupayakan yang terbaik itu sulit. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi sekalipun apapun itu, saudaraku, jadilah orang yang bisa menjadi yang terbaik. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pada akhirnya, yang akan berbahagia adalah Anda sendiri secara pribadi. Kalau kau telah hidup menurut kehendak Allah, kalau kau telah berbuah selama kau hidup, ketika waktunya tiba Tuhan panggil. Saya suka berpikir begini, saudara. Saya hari-hari ini melayani orang meninggal. Satu waktu saya akan dilayani. Ya, umur saya masih 40-an, Bapak Ibu. Saya berpikir, ya, ada waktu di mana saya melayani, ada waktu di mana saya dilayani. Itulah sebabnya saya berusaha. Ya, minimal ketika orang datang, orang ceritai baiknya di Paluki dulu. Ya, kalau bukan orang Manado, minimal orang Rantepao dengan Makale lah. Minimal seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita telah melakukan yang terbaik seumur hidup saudara dan saya. Melakukan yang terbaik tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan reward. Tidak. Kenapa? Itu bicara tentang panggilan hidup. Umur 23 tahun saya jauh panggilan hidup saya, saudaraku. Saya tahu saya akan dipakai di kampung-kampung, tahu saya. Dari awal, saya tahu. Latar belakang pendidikan saya bukan teologi, saya sementara kuliah teologi. Saya orang hukum. Sekarang saya lagi ambil S2 teologi. Panjang prosesnya, panjang prosesnya. Untuk memutuskan menjadi hamba Tuhan, dikirim ke tempat yang tidak pernah saya kenal. Saya orang Manado, tinggal di kota, saudara. Tidak pernah ada di otak saya itu namanya Makale, itu dah ada. Makanya ketika dibilang Makale, saya pikir apa itu Makale? Barangkali makanan ini Makale, makanan. Tidak pernah tahu, tidak pernah tahu. Rantepao, tidak pernah tahu saya. Rantepao, rantai apa ini? Rantai tayo, tidak pernah saya. Tiba-tiba Tuhan gini, dan sampai sekarang belum pulang-pulang. Saya sudah terlalu cinta dengan Papiam. Pada akhirnya, saudara, perbuatan saudara yang akan menyertai hidup saudara. Sebagai hamba Tuhan dalam menutup khotbah pada siang sore hari ini, keluarga yang ditinggalkan, tetaplah berharap, tetaplah kuat, tetaplah beriman. Perpisahan di dunia ini cuma sebentar. Amin, saudaraku. Saya suka lihat orang Manado itu, saudara, kalau bikin ucapan duka cita itu luar biasa mereka. Sampai jumpa di Yerusalem baru, wih, mantap. Tapi yang bilang ini baru habis mabuk dari malam itu. Sotak dia bilang sampai jumpa di Yerusalem baru, dia pikir dia punya orang dalam, saudara. Dia lupa kita harus berbuah selama hidup. Amin, saudara. Saya selalu doa Tuhan jaga hidupku supaya saya nanti bisa ketemu dengan anakku. Minggu lalu kami berdua suami istri bangun-bangun melo, saudara. Kenapa? Karena anak saya tiba-tiba melo, saudara. Hanya gara-gara dia dengar lagu. Dia dengar lagu tiba-tiba dia menangis. Kenapa kau menangis? Gara-gara lagu, Pak. Apa itu lagu? Ternyata lagu
saudara. Mungkinkah Mungkinkah kau mampir hari ini? Jadi kata-kata itu bikin dia, anak saya udah mulai besar yang nomor 3, cewek. Dia ingat kakaknya, saudara. Karena dia melo, mamanya jadi melo. Mamanya melo, bapaknya melo, saudara. Akhirnya satu keluarga melo, saudara. Menangis sama-sama baku lihat kita. Habis menangis kita ketawa sama-sama. Pas saya bilang udahlah, karena sudah ketawa, ayo kita keluar pergi makan bakso, aman. Gak enak memang dipisahkan dengan orang kita sayang. Memori itu gak bisa dibuang. Tapi kalau kau saudara mau ketemu lagi, amin, mau ketemu lagi, kami di gereja Tiberia selalu doa bersama keluarga kita kumpul di bumi, kumpul di surga. Mau ketemu lagi, ingat, waktunya gak panjang kok. Hidup yang terbaik aja. Jaga hidup saudara. Berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena perbuatan kita menyertai. Sudah bukan waktunya kita hidup dalam amarah. Bukan. Saling menghiburlah. Saling menguatkanlah. Istri terkasih sama anak-anak yang ditinggalkan, saya berdoa tetap saling menguatkan, saling gandeng tangan, saling mendoakan. Nggak mudah. Tapi di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan iman percaya keluarga duka. Bapak Ibu jemaat, maka sidang perkabungan yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran yang Engkau beri. Biarlah kebenaran itu menjadi kekuatan, terlebih khusus untuk keluarga yang berduka hari ini. Biar di dalam Kristus Roh Kudus terus menguatkan, memberikan penghiburan. Bahkan pegang tangan kami untuk tetap melangkah bersamamu, untuk tetap saling menopang, saling mendorong, saling menguatkan. Secara manusia kami merasa ada kehilangan yang luar biasa, ada kesedihan, tapi kami beriman di dalam kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan terus menyatakan betapa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami secara pribadi. Kami boleh sampai pada titik hari ini dalam kehidupan setiap kami semua karena uluran tangan Tuhan, di mana Kau terus campur tangan dalam kehidupan kami. Bahkan dengan cara-Mu yang ajaib, Kau mendidik, membentuk, dan membawa kami untuk lebih memahami betapa rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Selalu mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu Kau tetap bekerja. Dalam sesuatu Kau tetap berkarya. Percaya bahwa apa yang kami alami, yang keluarga alami,
adalah bagian daripada rencana Allah. Begitu ya, Roh Kudus mampukan setiap kami, mampukan keluarga yang ditinggalkan di tempat ini dengan kekuatan-Mu Tuhan. Hiburkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Beri kami kekuatan di dalam pengharapan. Kau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, sekali-kali tidak akan pernah membiarkan. Kami boleh merasa kehilangan, tapi kami tidak pernah kehilangan iman akan Engkau, Bapa di surga yang telah menjamin seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah Engkau beri waktu bagi kami untuk mendengarkan dan terfokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun di tengah duka cita kami tak percaya, yang paling utama dalam hidup kami adalah memuliakan Engkau. Kelanjutan daripada semua rangkaian acara di tempat ini Tuhan, kami taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap gereja, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan yang akan ambil alih, yang akan ambil bagian di dalam ibadah ataupun bentuk ibadahnya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Pimpin kami di jalan-Mu, pimpin kami sesuai kehendak-Mu, dan mampukan kami hidup sesuai kehendak Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami yang belum bersama kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam segala keadaan tetaplah berharap dan percaya Tuhan sekali tidak akan pernah meninggalkan Engkau, Tuhan sekali tidak akan pernah membiarkan Engkau. Dia Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati saudara dan angkat kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, mengurapi, menghibur, menguatkan, menolong, dan menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga duka di tempat ini, menyertai istri yang ditinggalkan, anak-anak, orang tua, seluruh sidang perkabungan jemaat Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput Anda dan saya bersama keluarga. Kita akan terbang ke awan-awan sepanjang masa tinggal di rumah Tuhan, agar keluargamu dan keluargaku menjadi tetangga di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Penghiburan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam ungkapan hati. Untuk itu saya mengundang dengan kasih Bapak Dr. Daniel Sau Sumbung untuk menyampaikan ungkapan hati. Dipersilakan. Ya, tadi namanya panjang sekali nyebutnya gitu ya. Itu tadi pasti ditulis oleh anak saya Rio. Jadi panjang banget menyebutnya. Sebenarnya tadi cukup disebut Nenek Arka saja selesai. Walaupun Pak Pendeta tadi mengatakan nama itu perlu. Shalom. Selamat petang lah kok kita solanasan.
yang kami hormati Bapak Pendeta dari Gereja Tiberias Indonesia, bersama-sama dengan seluruh jemaatnya. Yang kami hormati para hamba Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini dari berbagai denominasi. Tabe lako paparenge lante tondok batu butun na dia may pira-pira baba na Lembang. Tabe lako toma aparenta. Tabe lako Indo siya ambe. Lako kita solanaksang tumaadin rampo si pakatana lante tarampak madusen. Izinkan saya atas nama kakak kami Mama Wila, anak kami Ela, cucu kami Eldi, Diel, dan Dio, bahkan seluruh keluarga besar, untuk menyampaikan ungkapan hati kami yang paling dalam kepada kita semua yang boleh menyempatkan diri untuk hadir pada sore hari ini. Sedikit flashback ke belakang tentang anak kami Dian. Sudah diberi anugerah kehidupan oleh Tuhan untuk boleh berkarya dan melayani selama kurang lebih 47 tahun. Terakhir berkarya di PLN Persero di Jakarta. Sekitar 2 tahun lebih mengalami sakit dan sekitar kurang lebih 2 bulan mengalami sakit yang sangat sakit menurut medis. Tenaga medis sudah berupaya dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki memberikan perawatan di rumah sakit khusus kanker di Siloam, Jakarta. Sakit yang dialami adalah kanker paru. Tenaga medis sudah berupaya dengan pengetahuan yang dimiliki, tetapi Tuhan punya kehendak yang lain. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi seluruh keluarga. Kalau tadi Bapak Pendeta bercerita tentang kematian dan kehidupan,
Bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir dari kehidupan itu sendiri, tetapi akan merupakan awal dari hidup dan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Ibu, saudara-saudara, pada sore hari ini duduk bersama-sama dengan kami, memberikan penghiburan dengan berbagai cara dan bentuk. Untuk itu, atas nama seluruh keluarga, kami menyampaikan terima kasih kami yang paling dalam. Sekaligus kami berdoa, kiranya Tuhan yang empunya akan hidup dan kehidupan ini akan membalas kebaikan Bapak Ibu semua, juga dalam berbagai bentuk. Dan sekaligus juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam menerima Bapak Ibu semua, baik dan pangamiki itu no koodioinan tanga sisolay nanta. Sekali lagi kami mohon maaf atas semuanya itu. Acara pemakaman boleh berlangsung dengan baik dan kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Utole pa kurre sumanga lako kita solanasan. Pada moto kurre sumanga, selamat sore. Kita akan masuk dalam pengurapan jenazah, Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat berkat Tuhan sempurna tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baru penuhi
mulia kepada keluarga. Esok hari di tempat ini ada ibadah pelepasan dan penguburan yang akan dilayani dari gereja Toraja. Untuk jamnya nanti disampaikan oleh keluarga. Sekali lagi, esok hari ada ibadah pelepasan dan penguburan yang akan dilayani dari gereja Toraja. Untuk jamnya nanti disampaikan oleh keluarga. Demikian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan dari Papua? Tidak, maksudnya ikat dengan Ya. Iya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, di tengah duka cita yang melanda kami ya Tuhan, tak henti-hentinya kasih setiamu menyertai kami. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur boleh terima dan boleh mendengarkan, boleh dikuatkan dengan firman sebagai berkat rohani buat kami semua. Kembali menyediakan berkat jasmani untuk kami santap bersama. Tuhan memberkati 5 kali ganda. Ini syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh. Itu tuh lagi satu. Wah, itu lah sini mana kita lihat. Oke, Mi. Tapi betul perjalanan prosesnya panjang. Kuncinya. Sudah diambil gambarnya si bule. Ada juga bule satu.
Your son is in better Here. place Yes. in heaven. Yes. Thank you very much. Some. Nggak ambil foto dulu. Beda sekarang aja toh? Iya. Pak foto dulu Pak untuk dibilang dari toh. Iya. 1, 2. Sabar ya. Sabar. Iya. 1, 2. Kursuara tu ibadah mo kana. Kalau mitana kaki oi kamu Indo. Tamane male palupun ni. Dari lako kita tondo ko tu lama tu kas masiang me lambi. Saya lako malian takaburu. Jadi ya ke tak aku salah ko tete matang ngalok. Aku kumaha apa tuh sama tak belum bisa pastikan itu tete semua. Sabar. Oh ini kan ratu alam. Awas. Awas. Indo lo dapos ya mau sehat tuh tentu kan kita isi pesanan itu. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2. Video. Tahan.
Di dia, Bu. Ya di Bandung, kita di Pontianak. Iya tadi. Ada mama masih di. Mama masih ada di sana. Oh, belum bulannya beda. Ada orang datang bisa ngatur. Baru datang kenalan nama lebah. Masuk-masuk tau, masuk-masukin kau di sini tadi. Pokoknya. Kan saya yang dia. Saya enggak nggak. Lain. Tidak ada tolaknya. Tidak, masalahnya Om langsung begini. Masalahnya Om langsung begini. Lihat bibirku. Apa ini maksudnya Om ini lihat bibirnya toh? Disengat lebah. Langsung Om itu ini katanya sudah tidak terlalu. Saya tidak ngerti betul nanti siapa apa ada maksud ini Om ini. Tante Mari. Ella istrinya adik saya. Ketua Pasitan dan ini yang Pak Dani. Oh ya sudah tadi, sudah ngobrol. Ini anaknya. Ini anakku. Enak. Iya, terima kasih. Masa si Madikato tuh kami nenek-nenek korban cucu. Tidak bisa gerak. Terima kasih. Oh maksudnya kamu? Tante Mari, saya sama Ibu Dandi ibu ya. Sama 2 kali. Kita tidak panggil kalah. Nenekmu dengan neneknya saudara. Opa ini opa ini. Jadi mama aku. Mama aku dengan mamanya, bapaknya mamanya saudara. Mana itu tadi? Saudara, iya. Jadi mamanya ini sepupu sekali. Pulang lagi. Ikut aja. Mau kita salaman. Izin salam. Saya diprotes dari tadi panggil kakak. Tadi kita panggil Di tour guide community, Pak Om Paul. Anak pertama dari adikku almarhum, anak kedua, anak ketiga. anak pertama Sudah dari mau lulus ke mamaku. kuliah, baru kuliah. Mudah-mudahan Mamanya Ika, sibuk sekali kan. ganteng-ganteng kan? Bapaknya, kagak mau cakra. Bapaknya, itu ada foto bapak. Bapak, jadi mereka sepupu 2 kali. Standar gitu. Siapa namanya? Iya, Dio El Gobernur. Iya. Siapa namanya Mas? Lagi, sabar. Video.
mamanya ini. Sudah meninggal kalau binatang mati. Adiknya ini sudah mati diracun. Mama saja. Siap. 1, 2 lagi ya. 1, 2, 3, 1, 2. Tahan dulu video. Bilang? Ayo. Foto hukum na foto na siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tahan dulu video. Siap. 1, 2, 3, sabar. Lagi. 1, 2, 3. Video. Mas mau masuk ke Mas? Rekam. Dari tanganmu, buka dong. It's my cousin in Jakarta. Fly away because Iya, kan mau antar yang anak ke Oh, iya. Iya, apa?